S438. Kucing kepunyaan Gina mengeong halus melihat Gendis dan Dimas berpagutan mesra. Dia kembali meringkuk di atas sofa, matanya bersinar redup, seolah dia pun merindukan sang pejantan tangguh yang bisa menghangatkan paginya yang dingin. Tak lama Gendis tersadar jika dia membalas pagutan bibir Dimas dengan tak kalah panas. Gendis kembali mendorong tubuh Dimas dengan napas terengah-engah lalu berlari ke kamar Gina, menguncinya dan menenggelamkan kepalanya di bawah bantal. Apa yang barusan aku lakukan bersama Dimas? Kenapa aku dengan mudahnya luluh dan memberikan ciuman pertamaku? Gendis merasakan bibirnya tebal dan sedikit bengkak. Perlahan Gendis bangkit kembali dari kasur, menatap lekat bibirnya di cermin. Apa ciuman saja bisa seindah ini rasanya? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Akan terasa indahkah? Tapi Isadora bilang, malam pertama itu sakit. Sakit-sakit sedap dan pada akhirnya menjadi candu. Gendis tersipu seraya menyentuh bibirnya yang sedikit membengkak. Dia senyum-senyum sendiri lalu kembali melemparkan tubuhnya ke atas kasur dan bersembunyi di bawah bantal. Kedua kakinya tak mau diam karena gemas dengan sikap manis Dimas. Ya ampun, ini ciuman pertamaku tapi kenapa harus di dapur? Disaksikan kucing ibu pula. Kucing itu tak mau diam dan selalu kabur. Kata ibu, kucingnya sedang ingin kawin, dia selalu kabur mencari pasangannya. Gendis terus saja mengoceh dan lupa dengan masakannya. Sementara itu, Dimaslah yang melanjutkan masakan Gendis setelah membersihkan pecahan vas bunga dan memberikan makan untuk kucing milik Gina. Dia paham Gendis sedang hendak memasak apa. Maka dikenakannya celemek lalu mulailah Dimas memasak. Loh, Nak Dimas? Kau tegur Gina yang muncul dari pintu samping dapur, penghubung rumah dengan restoran 3G. Kenapa malah Nak Dimas yang masak? Mana Gendis? Gendis kabur ke kamar ibu setelah mendapat morning kiss dari suaminya. Kekeh Dimas. Gina tergelak. Jadi kalian sudah akur? Bisik Gina. Sudah, Bu. Terima kasih sudah membujuk Gendis untuk menjemputku di bawah hujan tadi malam. Dimas tersenyum berterima kasih. Gina mendekat. Tahu dari mana ibu bujuk Gendis? Mana ada mertua yang tega lihat menantunya kehujanan selama 2 jam, Bu? Jawab Dimas. Mana ada istri yang tega suaminya kehujanan? Meski Gendis sedang kesal denganmu, tetap saja dia gelisah. Buktinya setelah jual mahal sesaat, dia ambil payung dan jemput kamu, Nak. Bisik Gina. Maafkan aku, Bu, aku sudah melukai hati Gendis. Dimas menggenggam kedua jemari tangan Gina. Aku janji, tidak akan lagi menyakiti perasaan anak gadis ibu satu-satunya. Ucap Dimas sungguh-sungguh. Kedua mata Gina berkaca-kaca. Dia mengelus kepala Dimas yang membungkuk mencium tangannya. Kalian pacaran sejak SMP dan Gendis begitu bahagia memiliki pacar gendut yang suka memberinya makanan. Lelaki gendut itu kini sudah menjelma menjadi lelaki tampan dengan banyak penggemar. Hati Gendis mungkin cemburu, Nak. Tolong jaga selalu perasaan Gendis, seperti ayah Gopur yang selalu menjaga perasaan ibu agar tidak terluka. Pesan Gina halus keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Dimas merasakan betul nada pengharapan dalam suara Gina. Gendisnya tidak pernah mengumbar rahasia di antara mereka hingga detik ini. Dimas berpikir tak ada seorang pun yang tahu tentang rahasianya bersama Gendis kecuali Susana. Mau ibu bantu masak? Tawar Gina akhirnya. Tidak usah, biar aku yang memasak untuk Gendis dan ibu. Gendis sedang baper. Biarkan saja dia di kamar ibu berbaper-baper ya. Pahala buatku membuat istri tercinta baper. Bukan begitu, Bu. Dimas mengekeh pelan. Gina tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Dimas. Ya, sudah. Lanjutkan memasaknya, Chef Dimas. Gelak Gina sebelum kembali berlalu ke restoran. Dimas dengan penuh semangat memasak pagi itu. Selain menu yang dibuat Gendis, dia membuat menu lain sesuai stak bahan-bahan masakan yang ada di lemari es. Setelah semua selesai,
Dimas puas dengan hasilnya. Dia mengetuk pintu kamar Gina. Tak ada sahutan. Apa Gendis tertidur? Gumam Dimas. Dia ragu membuka pintu kamar mertuanya. Untunglah Gina dan Gopur muncul saat itu. Bu, Ayah, sarapan pagi sudah siap. Kita sarapan bersama. Tapi Gendis sepertinya tidur. Dari tadi aku ketuk-ketuk pintu kamar, tak ada sahutan. Ucap Dimas. Gina tersenyum lalu membuka pintu kamar. Masalah, Gendis. Kamu biarkan suamimu memasak sementara kamu malah pulas tertidur, nak. Gina bergumam. Saat Gina hendak mencolek Gendis, Dimas melarangnya. Bu, biarkan saja Gendis tidur. Mungkin semalam dia kurang tidur. Kita sarapan bertiga saja, bagaimana? Ajak Dimas pelan. Gina dan Gopur setuju. Mereka membiarkan Gendis yang mendengkur halus di kamar Gina. Kamu selalu mengurusku dengan baik, Des. Tidurlah, dan bermimpilah yang indah tentangku, karena mulai detik ini aku akan membuatmu merasa bagai ratu menjadi istriku. Dimas bergumam dalam hati. Dimas sarapan bersama mertuanya, sementara Gendis sedang terlena dalam mimpi indahnya pagi itu. Siang itu Dimas dan Gendis pulang ke perumahan Lavender atas desakan Sean dan juga Susanna. Dimas menjelaskan jika mereka sudah baik-baik saja. Gendis pun meminta maaf karena menyebabkan kekacauan dengan pergi dari rumah hingga membuat Dimas melakukan siaran langsung yang kini menjadi viral. Rangga membeberkan beberapa podcast selebritis yang meminta kontak Dimas. Apa yang harus kulakukan? Tanya Rangga pada Dimas. Terima saja, Dim. Mereka mengundang kalian. Sekalian suap istrimu, biar nggak dikejar-kejar penggemar. Usul Dora. Aku nggak mau masuk TV. Malu. Elak Gendis. Tak usah malu, ada aku. Dimas merengkuh bau Gendis di depan semua orang yang ada di rumah Dora. Sorot mata Dimas untuk Gendis bukan sandiwara. Kini di matanya, Gendis menjadi sosok yang istimewa dan sangat berharga. Hanya Susanna dan Dora yang benar-benar merasa lebih bahagia dari yang lainnya. Akhirnya Gendis berhasil meluluhkan hati Dimas. Oh, terbalik. Dimas akhirnya bertekuk lutut dengan ketulusan Gendis. Makan siang bersama digelar di rumah Dora. Mereka bercengkerama dengan penuh sukacita. Esti, bentar lagi malam pertama, jangan tegang, ya. Bisik Dora menyikut lengan Gendis yang sedang mencuci piring. Pipi Gendis bersemu merah, dia melirik Sri yang sedang mengepel lantai. Berisik banget, ih. Nanti Mbak Sri denger. Bisik Gendis. Dora menutup mulutnya. Dia duduk di depan meja makan memikirkan yang dia lihat semalam. Pertemuan Okan dan Sophie. Bukan hanya Nawang yang melihat kedua orang itu, Dora pun melihatnya. Ada apa gerangan di antara mereka? Kenapa tengah malam bertemu dan sikapnya seolah-olah mereka sudah saling mengenal? Dora membatin. Dora melirik Nawang yang sibuk menata groceries dan perishable di lemari es yang dibeli tadi pagi. Jangan bilang Om Okan kepincut Kak Sophie yang seksi. Memang Kak Nawang jauh beda dari Kak Sophie. Kak Nawang kini lebih terkesan tomboy dan kaku, sementara Kak Sophie itu seksi nomor debat. Aduh, bahaya kalau Om Okan ada affair sama Kak Sophie, kasihan Kak Nawang. Dora lagi-lagi membatin. Kak Nawang, kapan sih rencana kakak mawat sama Om Okan? Cetus Dora. Nawang menoleh dan lalu tersenyum tanpa menyahut. Lah, cuma senyum doang. Gak pengen mawat apa? Tanya Dora. Nawang menghela napas dalam. Iya, dia memang gak mau mawat, Ra. Tiap kali Om ajak mawat, selalu saja keluar jawaban aneh yang bergonta-ganti dan tidak jelas jawabannya. Tukas Okan yang tiba-tiba muncul di ruang makan. Okan mengambil buah apel di atas meja dan duduk di sebelah Dora. Dora menulis pesan di ponselnya lalu menunjukkannya pada Okan.
Semalam Omokan ngapain keluar malam-malam di tengah hujan terus ngobrol sama Kak Sofi? Seketika wajah Okan menegang. Nah, mukanya Omokan kenapa jadi tegang gitu? Wah, beneran ini ada affair. Nggak boleh dibiarin. Dora memajukan bibir di depan wajah Okan. Ngapain? Tanya Dora dengan hanya menggerakkan bibir tanpa suara. Okan merebut ponsel Dora lalu mengetikkan sesuatu. Nanti Om Okan jelasin. Tapi please, pertemuan sama Kak Farida semalam tolong rahasiakan dari yang lain, ya. Dora mengernyit. Farida? Siapa Farida? Dora menunjuk kata Farida di ponselnya. Okan menepuk dahinya. Dia lupa menulis kata Sofi. Mbak Sri, Wawan gak diajak ke sini? Okan mengalihkan perhatian Dora. Sri yang sedang mengepel tersipu. Kami hanya terpisah jarak beberapa kilometer saja, tapi cinta kami tetap terjaga sepanjang waktu. Nyonya dan Tuan pulang nanti sore, Mbak Sri pasti ketemu lagi deh sama Wawan. Sahut Sri dengan gemulai dan centil. Dora menepuk dahi mendengar jawaban Sri. Hal itu dipergunakan Okan kabur dari ruang makan. Dora mengejarnya, tapi di rumah sedang banyak orang. Tak mungkin Dora mencecar Okan saat itu. Kenapa Om Okan manggil Kak Sofi dengan panggilan Farida? Tunggu, Farida? Farida bukannya istri orang yang dulu dipacari Om Okan? Apa nama Kak Sofi sebenarnya Farida? Ah, baiknya aku tanya papa ini. Kok, aku jadi penasaran gini, ya? Dora bersidekap melihat lekat pada Okan yang kembali berkumpul dengan Sean, Dimas, Rangga, Dimitri, dan Rashid di teras rumah. Dora akhirnya bergabung dengan Lani dan Suzana di ruang tengah yang sedang menonton televisi. Lalu kemana Lian? Lian siang itu sedang pergi ke rumah Rere. Lian memandangi rumah Rere yang kini sudah tak berpenghuni. Rumah yang sebetulnya tidak layak disebut rumah karena tidak layak huni. Hati Lian terenyuh dan merasa sedih. Dia teringat janjinya pada Rere. Nak, sedang happy. Sang penjual nasi uduk terkejut melihat Lian. Lian? Arthur Leonard? Pekik sang penjual nasi uduk yang selalu baik pada Rere saat itu. Lian tersenyum dan mengangguk. Sang penjual nasi uduk segera meraih ponsel dan meminta foto bersama. Lian menanggapinya dengan manis dan ramah. Sedang apa di depan rumah Nenek Wasti? Tanya penjual nasi uduk seraya tersenyum senang melihat fotonya bersama Lian. Oh, neneknya Rere namanya Nek Wasti? Lian balik bertanya. Kenal sama Rere? Penjual nasi uduk terkejut. Lalu Lian bercerita sedikit tentang perkenalannya dengan Rere. Wah, sayang sekali, ya. Sehari setelah Nenek Wasti meninggal, Rere sama Weli dibawa oleh dinas sosial, entah kemana. Mungkin dimasukkan panti asuhan atau bisa saja ada yang mengadopsi. Tapi saya dengar mereka mau diadopsi keluarga kaya. Jawab sang penjual nasi uduk. Lian memiringkan kepala lalu tersenyum dan berterima kasih atas jawaban yang dia dengar. Panti asuhan? Diadopsi keluarga kaya? Ah, semoga saja benar. Paling enggak, Rere bisa hidup dengan layak. Lian membatin lega. S439. Sekolah Lian. Elena mengencangkan kuncir rambutnya di cermin kamar mandi perempuan. Tapi lalu matanya S439. Sekolah Lian. Elena mengencangkan kuncir rambutnya di cermin kamar mandi perempuan. Tapi lalu matanya terantuk pada sesuatu di atas lantai melalui cermin, dia menoleh lalu mengernyit. Elena memungut sesuatu di lantai. Ini kan dompet Rere. Gumam Elena sembari menimang-nimang dompet rajut warna pink dengan inisial DW. Apa dia nggak sadar dompetnya jatuh? Sejak kapan? Elena memasukkan dompet ke saku baju seragamnya, kemudian keluar dari kamar mandi. Elena melangkah cepat menuju kelasnya. Ternyata guru matematika sudah tiba di kelas dan ternyata ada ulangan dadakan. Kebiasaan nih Pak Jackie, kalau kasih ulangan hobinya dadakan.
Dikata tahu bulat kali ya dadakan mulu. Gerutu Elena yang sedikit terengah-engah. Rere yang duduk di sebelahnya hanya mesem-mesem kecil. Tak berapa lama kelas hening, semua murid fokus dengan lembar soal ulangan di hadapannya. 1 jam kemudian bel istirahat berbunyi. Serentak semua murid mengumpulkan lembar soal beserta lembar jawaban pada guru matematika mereka. Kayaknya aku ragu banget deh nulis jawaban soal esai nomor 6, soalnya ngebingungin. Gerutu Elena. Sama, aku juga. Kekeh Rere. Pusing. Biarin aja lah, kita beli mixu, yuk. Ajak Elena. Kamu duluan, deh. Aku disuruh ke ruang guru bentaran doang. Sahut Rere. Ngapain? Itu ambil buku PR matematika. Jawab Rere. Pak Jaki sih aneh. Guru lain ngasih tugas itu simple, cukup setor secara online dengan ID siswa. Ini ribet banget pakai catatan segala. Gerutu Elena. Ya udah aku duluan antara kamu buruan nyusul. Udah US banget. Elena melambai pada Rere. Rere mengangguk mantap dan segera berlari menuju ruang guru. Sementara itu Elena menyeberang jalan karena stand mixu ada di seberang sekolahnya. Ada Lian di sana beserta kedua teman dekatnya. Elena tampak senang melihat Lian di stand mixu. Tumben sendirian, Rere mana? Tanya Lian saat Elena duduk di sebelahnya. Lagi kencan dulu bentar sama Pak Jaki, ngambilin buku PR kelas. Jawab Elena menunduk membetulkan tali sepatunya yang sedikit terlepas. Seketika dompet rajut warna pink milik Rere jatuh dari saku baju Elena. Tapi Elena masih membiarkannya karena tanggung sedang membetulkan tali sepatunya. Lian menegang dompet itu. Tanpa sadar Lian meraih dompet yang terjatuh dan menatapnya nanar. Dompet ini. Elena kembali duduk tegak lalu mengambil dompet Rere dari tangan Lian. Oh, ini dompet Rere. Jatuh di kamar mandi kayaknya terus Rere nggak sadar. Aku juga lupa ngasihin. Tadi pas masuk kelas Pak Jeki kasih ulangan dadakan. Jawab Elena memasukkan dompet Rere kembali ke saku bajunya. Lian menelan ludah dan lalu terpaku. Rengganis punya dompet yang diberikan olehnya untuk Rere. Kok bisa? Rere itu saudara sepupumu? Tanya Lian pelan. Elena mengangguk. Tinggal di rumahmu? Bersama orang tuanya? Tanya Lian lagi. Elena menggeleng sembari fokus membaca menu varian mixu yang tersedia di atas meja. Orang tuanya tinggal di mana? Orang tua Rere sudah nggak ada? Nggak ada gimana maksudnya? Tanya Lian. Mem, gimana jelasinnya? Ya? Elena menggaruk dahinya dengan satu jari telunjuk. Elena tak sadar jika wajah Lian penuh dengan rasa penasaran. Masalahnya Lian masih ingat betul dompet rajut itu memiliki motif kupu-kupu warna ungu berinisial DW di salah satu sayapnya. Ciri khas Lanita Azelia setiap kali membuat rajutan, selalu disertai gambar kupu-kupu warna ungu dengan inisial nama Dharma Wangsa. Lian pun masih ingat betul memberikan dompet kecil itu untuk Rere. Elena melirik kedua teman Lian. Entar aja aku cerita. Lian paham, Elena tidak merasa nyaman menceritakan tentang Rengganis di depan orang lain selain dirinya. Dia dengan sabar dan tetap tenang menuruti ucapan Elena, padahal di hatinya Lian sungguh merasa penasaran. Tak lama, muncul Rere di stand mixu dan duduk di sebelah Elena. Lian melihat gerakan Elena meraih dompet di saku bajunya. Secepat kilat Lian mengajak ngobrol temannya agar Rere tidak melihat dirinya tahu mengenai dompet rajutnya yang terjatuh. Nih, dompetmu, kan? Jatuh di kamar mandi. Wajah Rere memucat seketika dan melirik Lian yang sibuk terbahak dengan temannya yang duduk di depan. Rere secepat kilat mengambil dompet dari tangan Elena dengan gugup. Untung aku yang nemuin, mana isinya uang cepean semua, banyak pula. Lain kali jangan teledor, kamu bilang dompet itu pemberian orang yang spesial. Ucap Elena lagi.
Makasih banyak ya, kamu sudah pesan varian yang mana? Rere cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Yang biasa, aku juga udah pesenin kesukaan kamu. Sahut Elena tanpa rasa curiga. Kedua gadis itu tak tahu jika diam-diam Lian mendengar dan merekam jelas ucapan Elena saat mengatakan jika dompet rajut tersebut adalah pemberian orang yang spesial. Salah satu teman Lian mengajak Lian pergi dari stand Mixu karena pesanannya sudah selesai. Kalian duluan, deh. Aku mau nemenin Elena dulu. Ucap Lian tetap berusaha bersikap biasa. Padahal ingin sekali Lian melihat ke arah Rere dan menegaskan wajah Rere. Rere sendiri sedikit gelisah. Dia khawatir Lian melihat dompet miliknya tapi menilik dari sikap Lian yang biasa saja, Rere sedikit lega. Aku temenin kalian minum Mixu, ya? Tawar Lian lembut. Elena tentu saja girang bukan main. Lian diam-diam melirik Rere yang hanya menunduk di sebelah Elena. Rere, kamukah yang aku cari-cari selama ini? Maaf jika aku tak mengenalimu. Tapi anak kecil yang kemarin pergi arisan sama Mama Elena, apakah itu Wali? Dia begitu senang bertemu denganku. Kupikir anak kecil itu mengenaliku karena sering lihat aku di TV. Lian mengoceh dalam hati. Rengganis! Dipanggil Pak Jaki! Teriak salah satu teman sekelasnya dari seberang jalan. Apalagi? Sih! Tadi kan udah! Balas Rere dengan berteriak. Kamu salah ambil tumpukan buku PR. Yang kamu ambil itu buku kelas lain. Teriak temannya. Rere dan Elena menepuk dahi. Kan, ku bilang juga apa? Pak Jeki itu sudah sepuh alias tuir plus jadul. Ribet banget urusan PR aja, kenapa harus ditulis di buku catatan? Gak efisien banget coba. Gerutu Elena. Rere sendiri segera melesat menyeberang jalan karena temannya tampak terburu-buru melambai-lambai padanya. Terus kenapa harus manggil Rere? Kenapa nggak dia aja yang nuker itu buku? Elena masih saja menggerutu. Tadi kamu bilang mau cerita soal Rere. Emang kenapa sih sama sepupumu itu? Tanya Lian merasa penasaran. Elena menghela napas. Kamu aja yang tahu, ya? Lian mengangguk. Rere itu sebenarnya bukan sepupu aku. Dia diadopsi Mama. Jadi Rere sama Wali sebatang kara setelah neneknya meninggal. Rere itu pemulung, Lian. Suara Elena memelan di kalimat terakhir. Janji, ya. Cerita Rere jangan disebar, kasihan. Seketika di mata Lian, Elena tampak sangat cantik. Elena menutupi identitas Rere dari banyak orang dan menunggu mereka hanya berdua saja, lalu memberitahu siapa sesungguhnya Rere. Kamu baik sekali sama Rere, bahkan kelihatan kayak saudara beneran. Ucap Lian ingin berteriak saja mendengar pengakuan Elena. Aku senang sama Rere, dia teman yang asyik, rajin, dan cepat tanggap. Aku kan gak punya teman di rumah. Mama gak bolehin aku main keluar rumah. Jadi sejak ada Rere, aku ada temennya. Ucap Elena. Lian menyugar rambutnya dengan perasaan yang berkecamuk. Dia senang sekaligus haru. Rere, kenapa kamu selama ini diam? Kenapa kamu cuma dengerin aja aku resah mikirin kamu? Pesananmu udah selesai. Kita minum di taman sekolah aja, yuk. Ajak Lian seraya membayar Mixu pesanan Elena dan Rere. Kirim pesan aja ke Rere kalau kita nungguin di taman. Usul Lian. Elena menurut saja, dimanapun asal bersama Lian, dia akan merasa sangat senang. Taman. Elena sudah berada di taman bersama Lian. Tapi lalu ponselnya berdering. Halo, Ma? Sapa Elena. Mama di depan sekolah? Ngapain? Tadi kan sweatermu ketinggalan. Ini ambillah, Mama malas ketemu satpam yang liatin Mama dari atas sampai bawah. Sahut Mama Elena dari seberang telepon. Mama nggak sama Pak Tarja?
Tanya Elena menanyakan sopir pribadinya. Enggak, Mama pakai mobil sendiri. Cepetan ambil. Cuaca mendung begini dan dingin, sebentar lagi pasti hujan. Mama nggak mau kamu masuk angin. Kalau nggak suruh Rere ke sini aja. Pinta Mama Elena. Rere lagi di ruang guru. Ya udah aku ke sana sekarang. Elena berpamitan pada Lian. Sepeninggal Elena, Rere muncul di taman. Loh, Elena mana? Tanya Rere pelan. Mamanya datang bawain sweater. Jawab Lian. Sini aja duduk. Bentar lagi juga ke sini lagi. Lian menepuk-nepuk tempat duduk di sebelahnya. Rere ragu. Sini. Lian menggamit tangan Rere dan menariknya agar duduk di sebelahnya. Rere duduk di sebelah Lian dengan rikuh. Kamu jangan nunduk terus. Kamu itu manis, jadi pede aja kalau jalan itu jangan selalu nunduk. Ujar Lian pelan dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Seketika wajah Rere semerah tomat. Lian memujinya manis. Pita rambut kuning itu cocok sama kamu, makin kelihatan manis. Puji Lian lagi. Rere semakin salah tingkah. Dia berlari dari taman meninggalkan Lian. Lian hanya tersenyum renyah dan bersandar santai di bahu kursi taman. Aku tak akan bertanya apapun dulu padamu, Re. Senang rasanya ternyata kamu adalah Rere temanku yang itu. Nama panjangmu manis, Rengganis. Semanis wajahmu. Lian memiringkan wajah dengan kedua tangan terentang di bahu kursi, gayanya mirip sekali dengan Sean Dharmawangsa. S440. Nawang sedang berdua bersama Okan di dalam mobil. Okan mengantar Nawang membeli semua keperluan bulanan keluarga Dharmawangsa. Pagi itu masih menyisakan gerimis, sisa hujan semalam. Kaca jendela dibuka setengah. Nawang mengeluarkan telapak tangan dan membiarkan gerimis menyentuh telapak tangannya. Dia memejam. Masukkan tanganmu, bahaya! Ujar Okan. Aku sedang menikmati sejuknya alam. Jawab Nawang. Okan diam-diam melirik Nawang, gadis di sebelahnya sebetulnya menarik meski terkesan tomboy. Keluarga Dharmawangsa menjodoh-jodohkan mereka hingga akhirnya menjadi dekat sungguhan. Nawang, kapan kamu menerima lamaranku? Cetus Okan. Nawang diam saja. Dia masih memejam dengan telapak tangan masih menadah pada gerimis di luar jendela mobil. Kamu dengar ucapanku? Sahut Nawang. Aku takut kamu diambil orang. Ucap Okan. Nawang membuka mata. Dia memasukkan kembali tangannya lalu menepuk-nepuk pipinya dengan tangan yang basah. Segar! Ujar Nawang seraya menutup kembali jendela mobil. Apa yang menjadi kendala kamu masih saja mempertimbangkan keseriusanku? Tanya Okan. Apa tadi kamu bilang? Takut aku diambil orang. Nawang malah balik bertanya. Okan mengangguk. Nawang tersenyum. Bukan kamu yang akan diambil orang. Ucap Nawang pelan dengan tatapan lurus ke depan. Maksudmu? Okan mengernyit. Nawang menghela napas dan tersenyum. Kita sudah mau sampai, nanti malam saja kita bicarakan lagi hubungan kita. Sahut Nawang. Okan hanya menghela napas pasrah. Selalu begitu, Nawang selalu saja menghindar tiap kali diajak bicara serius tentang pernikahan. Apa aku terlalu tua bagimu? Tanya Okan. Tidak, tidak. Kau lelaki dewasa yang tetap tampan, tidak kalah tampan dari para lelaki keluarga Dharmawangsa. Sudah, aku janji nanti malam aku tidak akan lagi mengelak dengan hubungan kita. Ayo, cepat cari tempat parkir. Nawang menegakkan tubuh saat mobil Okan memasuki area parkir sebuah toserba. Okan menunggui Nawang setengah jam lamanya. Dia kini sedang menelpon Sean. Aku masih bersama Nawang, mungkin 1,5 jam lagi aku sampai di kantor.
Okan menutup telepon, dia mencari keberadaan Nawang yang sejak tadi mendorong troli besar penuh dengan makanan. Tapi lalu pandangan Okan terantuk pada sesosok wanita santai di area ikan basah. Okan tersenyum, dia hendak menghampirinya tapi urung. Wanita itu menegang saat seorang pria menegurnya. Okan bersembunyi tak jauh dari Ranti, wanita yang dia lihat tadi. "Mama ketemu siapa? Kenapa ketakutan dan tegang seperti itu?" gumam Okan. "Ranti? Kamu Ranti?" tanya seorang lelaki pada Ranti. Ranti diam saja, dia menatap lekat lelaki yang menegurnya. "Aku bukan Ranti, maaf." Ranti gegas berlalu dari lelaki tersebut dengan langkah cepat. "Ranti, tunggu. Aku tahu kamu Ranti." Lelaki itu mengejar Ranti. Okan semakin mengerutkan kening. Dia mengekor lelaki yang mengejar Ranti. Lelaki itu pun berhasil menjegal langkah ibunya. "Di mana anakku?" tanya lelaki itu. Okan terperangah mendengar pertanyaan lelaki yang usianya sama dengan ibunya. "Kau siapa? Aku bukan Ranti," jawab Ranti tegas seraya menepiskan tangan ke udara. Lelaki itu mencekal tangan Ranti. "Ranti, aku Fawaz, kekasihmu dari kampung yang kamu tinggalkan demi lelaki kaya di kota." "Diam!" jerit Ranti. "Jangan kau usik damainya hidupku. Aku tak ingin lagi berhubungan denganmu." Ranti mendorong Fawaz keras. Dia berlari menuju halaman tempat parkir, masuk mobil dan melaju dengan kencang. Tinggal Okan yang merasa lututnya lunglai. "Fawaz, diakah ayah kandungku sebenarnya?" Jauhari menghentikan mobil di depan rumah Elena. "Om Jauhari bisa pulang dulu. Aku lama main di rumah El. Nanti aku kabari saat aku pulang," ucap Lian pada Jauhari. "Siap, Den." Jauhari mengangguk hormat. Lian keluar dari mobil dan membuka pintu gerbang halaman rumah Elena. Elena dan Rere yang sedang bermain Barbie di teras rumah terkejut melihat Lian. "Lian!" pekik Elena, tak menduga Lian datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan sama sekali. Elena menyongsong Lian. "Aku mau main, boleh?" tanya Lian. Elena tampak berbinar. "Ya tentu saja boleh. Ayo." Elena menggamit lengan Lian menuju teras. Rere sendiri malah pura-pura sibuk menyisiri rambut Barbie. "Rere, kita ganti permainan. Ada Lian, gak mungkin kita mainan Barbie sama Lian," cetus Elena. "Kalian sudah kelas 2 SMP masih aja mainan Barbie?" ujar Lian duduk di sebelah Rere dan meraih salah satu Barbie di atas meja. Rere seketika menjadi gugup karena Lian duduk di sebelahnya. Dia kembali teringat kemarin lalu saat berada di taman, saat Lian memujinya manis. "Rere senang saat lihat koleksi Barbie aku selagi SD, jadi aku keluarin lagi dan lihatlah. Sejak tadi dia begitu menikmati bermain Barbie," ucap Elena ikut duduk di sebelah Lian. Kini Lian ada di tengah, di antara Rere dan Elena. Aku paham kenapa Rere menyukai Barbie. Mungkin baru kali ini Rere bisa menyentuh mainan yang bagi dia tak akan bisa terbeli dulu. Batin Lian. "Kamu kasih nama Barbie-Barbiemu?" tanya Lian lagi. "Ini aku, dan itu Rere, Rengganis." Elena menunjukkan dua Barbie dengan tatanan rambut seperti mereka. Keduanya sama-sama cantik," puji Lian. Rere meletakkan Barbie yang dia sisiri. "Kamu mau minum apa? Biar kuambilkan," tawar Rere pada Lian. Tapi Elena seketika berdiri. "Biar aku aja yang ambilin minum buat Lian. Aku punya resep minuman segar kesukaan Lian." Elena lekas melesat masuk rumah. Rere yang sudah kadung berdiri menjadi gugup. "Duduk lagi aja." Lian menarik pergelangan tangan Rere agar kembali duduk. Mau tak mau Rere kembali duduk. Yang ini namanya Elena, cantik,"
Dan ini pasti kamu, ya? Selalu pakai aksesoris rambut warna kuning. Yang ini manis. Kamu tahu nggak, kalau disuruh milih, aku pilih Barbie ini karena manis. Kadang cantik itu bosenin, tapi kalau manis, enak dilihat. Nggak bosen dilihat, kayak kamu. Ucap Lian santai sembari mengelus-elus rambut Barbie yang diberi nama Rengganis. Rere tersedak mendengar ucapan Lian. Ada botol air mineral di atas meja. Lian membuka tutupnya lalu menyodorkan botol tersebut pada Rere. Kamu ini selain nunduk terus hobinya keselek ternyata. Lian mengusap-usap punggung Rere. Bukannya berhenti, batuk Rere semakin menjadi. Demi apa Lian menyentuh punggungnya untuk menenangkan. Minumlah, sebelum Elena muncul. Kau tahu kan dia selalu mengkhawatirkanmu. Ucap Lian pelan. Rere seperti diingatkan. Dia menenggak habis air dalam botol. Batuknya pun berhenti. Lian tersenyum melihat Rere yang tampak sangat gugup. Kini aku tahu kenapa kamu selalu nunduk dan gugup berada di dekatku. Karena kamu adalah Rere. Lian senang melihat Rere yang salah tingkah. Aku ke dalam dulu, ya? Mau nemuin Elena? Ucap Lian. Rere mengangguk cepat. Padahal Lian masuk rumah ingin melihat anak kecil yang kemarin menyapanya. Dia pasti Wali. Rere itu punya adik, ya? Tiba-tiba Lian sudah berada di belakang Elena yang sedang membuat minuman di ruang makan. Iya, tapi sekarang sudah diadopsi Tante Hia, mamanya Wilson, keponakan aku. Wali diminta buat nemenin Wilson di rumahnya. Baru kemarin Wali pindah. Sahut Elena. Nah, kan benar. Namanya Wali. Sayang sekali Wali nggak sempat ketemu aku lagi. Batin Lian. Kamu bikin minuman apa, sih? Lian penasaran. Udah sana kamu ke depan aja dulu. Aku grogi nih diliatin kamu bikin minuman. Usir Elena manja. Oke, baiklah. Senyum Lian dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celananya. Gayanya benar-benar mirip Sean Hermawangsa. Lian kembali ke teras, Rere tak ada. Hei, kemana dia? Gumam Lian mencari-cari keberadaan Rere. Padahal Rere sedang bersandar di balik dinding karena dia benar-benar gugup berada di dekat Lian. Halo, kamu ngapain di situ? Lian mencolek Rere yang berjongkok dengan wajah menunduk menyentuh kedua lututnya. Aku mau pap. Rere berdiri dan melesat pergi dari hadapan Lian. Lian tergelak, dia merasa geli melihat tingkah Rere. Sampai kapan kamu mau terus menghindar dariku, Rere? Lian bergumam tipis. Lian! Panggil Elena yang muncul di ambang pintu membawa smoothies mango. Rere mana? Tahu tuh dia lari, katanya mau pap. Lian mengedikkan bahu. Oh, ini minumlah. Elena dengan manja memberikan minuman pada Lian. Keduanya duduk bersisian. Segar dan lezat. Puji Lian. Thanks, sudah repot bikin minuman sendiri buatku. Elena tersipu dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Oh, ya, aku mau dong ketemu sama adiknya Rere. Kemarin dia masih ada di rumah ini. Wali? Wali itu fans berat kamu, loh. Dia seneng banget kalau lihat kamu di TV. Apa kita ke rumah tanteku aja sekarang? Wali pasti seneng banget ketemu kamu langsung. Ajak Elena. Boleh, ayo. Lian tentu saja antusias. Oke, kita tunggu Rere selesai, Pap. Sahut Elena. Tak berselang lama, Rere muncul di teras. Re, beresin ini dulu. Kita mau ke rumah Tante Hia. Elena membereskan koleksi Barbie-nya. Bukannya ada Lian, kenapa mau ke rumah Tante Hia? Aku mau ajak Lian juga ke sana. Sahut Elena. Seketika wajah Rere kembali menegang.
El, tadi ku dengar Mama pergi sama Tante Hio ajak Wilson ke Depok, katanya mau jenguk temannya Mama yang baru lahiran. Ucap Rere. Ya. Elena tampak menyesal sembari melihat ke arah Lian. Oke, kita jalan-jalan aja yuk, ke mall. Ajak Lian berdiri tersenyum dengan kedua tangan kembali dimasukkan ke saku celananya. Sungguh meski masih remaja tanggung, pesona Lenat Dharma Wangsa tak bisa dibantah. Lian ingin mengajak dan membelikan Rere apapun saat itu. Elena senang tapi Rere menolak. Kamu harus ikut, Re. Kita bertiga have fun sampai sore. Lian mengerling penuh daapik,